Lah ini kalau dipasang seperti ini Le, dia itu apa istilahnya, normal, tidak ada masalah apapun. Oke, tetapi kita posisikan pada titik balancernya, putaran ini Le. Ya, kita cek seperti mesin berputar, kemudian kita biarkan. Oke, nah dia itu berhenti di angka sini, di sini. Lah ini bisa dicari dengan menggeser. Oke, nah ini sudah pada posisinya ataupun dia itu berada pada titik yang seharusnya dia nyala. Sedangkan kalau kita perhatikan di bagian sini titik ini, nah saya tak gede ke gambarnya. Nah, saat kita memasang balancer ini yang dibutuhkan titik ini ketemu dengan titik askruk ini. Lah ini loh, ada tandanya kelihatan ya. Ini harus ketemu titik ini toh. Cek aja di Google ya. Dikarenakan di Oke, selamat siang, kita ketemu lagi di channel Lemono. Oke, kali ini kita akan melanjutkan ke bagian motor CBR. Yang pertama, setangnya terjadi kocak, kemarin kita sudah ganti. Kemudian Lemono juga menyarankan apabila kita mengganti dari bagian setang, otomatis kita harus mengganti juga di bagian klaker askruke. Lah di sini dikarenakan dari video kemarin Lemono sudah menjelaskan dari permasalahan motor CBR ini. Yang pertama ya, sebelum kita lanjutkan, Lemono berdoa selalu mudah-mudahan kita selalu dimudahkan dalam setiap urusan kehidupan kita. Oke, dan sekarang kita lanjutkan. Karena faktor pertama sudah melakukan doa, maka faktor kedua kita membahas yaitu tentang permasalahan nih. Nah, oke. Yang pertama, setang kocak dikarenakan faktor benturan dari bagian balancer. Oke. Dan di bagian balancer ini Lemono akan menunjukkan hal penting kenapa Lemono membikinkan video balancer khusus ya. Ada videonya khusus dan banyak sekali Lemono videokan tentang balancer ini sendiri ya. Bukan hanya di motor CBR ini, tetapi di bagian motor-motor CB dan motor yang lainnya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Diakibatkan karena benturan tersebut mengakibatkan setang tersebut ngunci ataupun setangnya ini terjadi goresan dan terjadi luka. Oke. Nah, ini adalah setang piston yang bawaannya. Nah, ini terjadi benturan sangat keras di bagian sini sampai dia itu macet. Nah, dikarenakan tabrakan dengan bagian si balancernya ini, jadi nabrak gini deh ya. Oke, dan terjadi error. Oke, yang keduanya, setelah terjadi error, terjadilah selahnya itu atau pedas starternya itu gerak-gerak sendiri ya, gerak-gerak sendiri. Dan terjadilah pada gigi pedal starter tersebut jebol semua. Jadi Lemono sudah mengganti semuanya dari gigi starter, kemudian as yang rusak ini. Nah ini, nah yang jebol-jebol ini mengganti dengan utuh supaya nanti saat mesin hidup tidak ada gerakan pada aslahnya ataupun inti sederhananya dalam motor kembali normal sesuai pabrikan. Oke. Dan sekarang langkah selanjutnya yang ingin Lemono tunjukkan dalam hal sesuatu yang penting. Yang pertama, apa sih penyebab rusaknya dari bagian si rasio ataupun bagian gigi selah ya, itu terjadi gupil kabeh, yaitu terjadi di bagian balancer ini. Ini sudah ada videonya ya, yang saat pembongkaran nih. Di sini terjadi gupil. Lah, gupilan-gupilannya ataupun cuilane bahasa Jawa nih ya, atau serpihan-serpihannya itu nyelip ke gigi selah tersebut sehingga terjadilah gigi selah tersebut menjadi error ataupun menjadi rusak. Lah, sekarang langkah selanjutnya, untuk gigi balancer ini Lemono tidak akan memasang, tetapi Lemono menyuruh yang punya mengganti saja. Yang pertama, kalau diganti ragatnya akeh ya Le, ya mau tidak mau Mas. Ada dua pilihan. Ini mau bisa tetap pasang tetapi ada risikonya. Yang pertama, giginya ini tidak bisa paten ataupun dia itu di dalam komponennya ini dia itu giginya bergerak ataupun bisa bergeser ataupun lentur. Beda dengan gigi balan seperti Krypton ya. Kemudian langkah keduanya, apabila itu dipasang saja bagaimana Le? Kalau ini andaikan dipasang saja karena di sini posisinya sudah pecah, maka kita praktekkan saja. Jadi kalau kita pasang posisinya seperti ini ya, dipraktekin saja. Apabila belum jelas tentang penataan balancer ini, maka jenengan bisa cek video ataupun di Google lah ya,
cara nata balancer CBR. Nah, gampangannya ngono ya lho Le ya, sederhananya supaya teman-teman tahu cara pemasangan. Ini Lemono hanya menggambarkan di paling penting yaitu balancer ya. Ini tidak hanya berlaku pada motor CBR ini, tapi ini berlaku kepada semua tipe askruk. Nah, oke. Sekarang kita pasang. Lah, ini kalau dipasang seperti ini, Le, dia itu apa istilahnya? Normal, tidak ada masalah apapun. Oke, tetapi kita posisikan pada titik balancernya. Lah, sekarang kita berdirikan dari mesinnya. Oke. Nice, bocah ini Din. Oke. Di sini posisikan yang pertama si bloknya ini datar. Intinya dia itu tidak boleh miring ke depan, mesin ini tidak boleh miring ke sini ataupun ke sini ya, intinya dia itu datar. Keduanya baru kita ngecek dari putaran askruk ini. Nah, putaran ini ya, kita cek seperti mesin berputar, kemudian kita biarkan. Oke, nah dia itu berhenti di angka sini. Ini biasanya pada umumnya untuk tambah daging biasanya sebut geser torsi ataupun permindahan pen. Nah, tetapi di sini yang ingin Lemono ulas adalah tentang balancer itu sendiri ya. Nah, terus ini kalau dipasang bagaimana? Ya masalah Mas, dipasang ya dipasang baik, tetapi kalau tenaga motor ataupun kondisi motor ini nantinya error, tidak bertenaga, geter, tidak boleh komplain karena balancernya ini bermasalah. Oke, itu yang pertama. Yang keduanya, ini bisa dicari ataupun bisa diputar-putar dengan giginya ini dengan posisi standar. Standar itu pada umumnya kan di sini ya, Le. Pada umumnya ya. Kayak motor-motor GL itu. Nah, itu kan pada umumnya kan berhentinya di sini. Nah, ini bisa dicari dengan menggeser seperti jibun. Dengan menggeser titiknya ini tidak diposisikan pada tempatnya ya, tetapi kita menggeser suka-suka, dalam artian dicari feeling sajalah, dicari kira-kira wae ya. Dicari kira-kira saja. Kita coba segini ya, kita coba segini. Oke, kemudian kita putar. Oke, kalau lancarnya apa? Oke, nah ini sudah pada posisinya ataupun dia itu berada pada titik yang seharusnya. Dia itu agak bergeser ke belakang sini. Oke, nah ini misalnya kurang, bisa digeser lagi. Bisa digeser lagi maka akan bertepat pada posisinya. Lah, sedangkan kalau kita perhatikan di bagian sini titik ini, nah saya tak gede ke gambare. Nah, saat kita memasang balancer ini yang dibutuhkan titik ini ketemu dengan titik askruk ini. Lah ini loh, ada tandanya kelihatan ya. Ini harus ketemu titik ini toh. Cek aja di Google ya. Dikarenakan di sininya rusak, maka gigi ini berpindah posisi. Apabila dipasang, khawatirnya di sini kan ada pergeseran, nanti khawatirnya saat terjadi hentakan maka dia bergeser, maka akibatnya jatuhnya dari bagian askruk ini tidak pada posisinya lagi dikarenakan sistem balancernya ini sudah terjadi error. Jadi seperti itu, maka Lemono menyarankan untuk diganti saja Mas. Oke, nah di sini berfungsi juga untuk apa? Ini berfungsi juga untuk Lemono setiap kali merakit motor itu menyarankan cek balancer Mas, ataupun di bagian crankcase tengah adalah punjer. Punjer ini bahasa Jawa nih, bahasa Indonesia apa? Dia di situ adalah pusat dari motor itu nantinya enak apa tidak adalah di bagian balancer. Makanya Lemono sering mengulas balancer. Balancer ini bebannya sama, tetapi apabila bergeser pada posisinya maka akan menghasilkan tenaga yang berbeda. Iya toh? Nah, di sini Lemono mengganti dengan standare. Lemono suruh ganti dengan posisi basic standarnya. Ya. Jadi ini yang rusak kan ini. Yang rusak kan ini toh. Rusak ini, kemudian ini utuh. Gigi-giginya pun utuh. Tidak ada yang gupil sama sekali. Lah ini utuh semua. Oke, kalau ini kan sini pecah. Terus pernya ini keluar. Intinya dia itu rusak. Lemono menyarankan mengganti dengan yang inilah. Sekarang kita usahakan dia itu terpasang pada posisi titiknya ya. Oke, berposisi pada titiknya. Oke, iki titiknya waduh keliwat sebentar. Oke, sekarang kita posisikan.
Nah, kita posisikan pada tempatnya. Oke, sekarang kita putar dan kita tunggu angka berhentinya. Oke, dia itu posisi standarnya memang berada di sini. Serut lah, dia itu di belakang nih, agak di belakang. Wih lah, gak ketok kameranya pijon. Nah, dia itu mengikuti dari titiknya ini, dia itu berhenti di angka belakang. Oke, nah ini sebenarnya ini bisa dicuri ataupun digeser-geser tidak mengikuti titik ini, tetapi angka berhentinya akan mengikuti yang standar ini bisa. Tetapi dikhawatirkan dikarenakan giginya ini bergerak, maka dikhawatirkan nanti akan geser lagi dan terjadi motor tersebut tidak seperti standar ya, atau tadi terutama dari tingkat geternya itu sendiri. Oke. Dan di sini apa sih yang bisa kita pelajari dari bagian motor CBR ini? Yang bisa kita pelajari adalah banyak juga yang menyebutkan bahwa ukuran itu penting. Betul, Lemono juga setuju, karena motor yang tidak terukur tidak akan bisa terpasang dari komponen-komponennya. Tetapi yang tidak bisa diukur ataupun yang perlu kita pelajari pertama kali apa adalah balancer. Oke. Di sini dengan tanda titik yang terukur ini kita bisa dibohongi dengan bergesernya ini. Kalau kita tidak teliti dari putaran balan tersebut. Jadi inti sederhananya seperti itu. Oke. Itu yang bisa Lemono dalam artian sampaikan ya. Mungkin di sini akan ada pertanyaan, Lek, bagaimana apabila motor tersebut digeser ke depan atau ke belakang dari balancernya? Lemono tidak pernah menyarankan itu ya. Ini apabila digeser ke depan ke belakang ini, kalau misalnya jenengan suka dial, jenengan dial juga tidak akan ketemu dari hitungan dial tersebut. Maksudnya memang di dial menunjukkan angka yang seharusnya, tetapi rasa motor akan drop. Kalau nggak drop ya geter. Kalau nggak geter larinya mentok. Wis gitu aja inti sederhananya. Karena apa? Putaran balan ini yang dibutuhkan saat dia itu RPM full, dia itu harus berpusat pada poros tengah. Oke, apabila ini terjadi pergeseran, maka perputaran saat RPM tinggi dia itu tidak berpusat pada poros tengah sehingga mengakibatkan geter. Yang sering terjadi pokoknya geter gitu. Kemudian tenaga nggak mau ngisi ya, karena saat di RPM tinggi perputarannya tidak pada poros tengah. Inti sederhananya seperti itu ya. Jadi kalau Lemono pribadi, makanya Lemono nggak pernah kalau ditanyain ukuran tidak pernah Lemono jawab setepat-tepatnya ukuran di komponen lain. Apabila balancer tidak tepat, maka itu akan tidak sama saja tidak bisa motormu maksimal ya. Jadi hitungan ataupun angka yang bisa kita hitung itu nomor 2. Yang penting intinya adalah kita sering-sering mengetahui dari titik balancer. Oke. Dan sekarang Lemono akan merakit dari bagian motor CBR ini, karena saya yakin ya untuk motor tipe CBR ini sudah banyak sekali di Google. Jadi Lemono tidak memvideokan. Nanti kalau sudah jadi Lemono videokan kembali, karena yang paling penting adalah Lemono menggambarkan dari titik balancer tersebut. Oke. Di bagian GLCB yang sudah stroke up itu, makanya Lemono sering menyarankan, ataupun kalau jenengan lihat dari video Lemono pasti asruk itu tak puter-puter gini deh. Nah, kita puter-puter. Ini untuk mencari titik balancer itu. Nah, titik balancernya ini enteng atau berat. Nah, itu juga bisa menentukan dari nantinya piston tersebut membutuhkan dum ataupun datar. Oke, itu yang bisa Lemono videokan, dan ini juga sudah Lemono videokan di video 10 tahun yang lalu. Oke. Sekarang kita lanjut saja dari videonya. Lemono akan merakit ini semua. Oke, dan ini adalah motor yang kita videokan kelanjutan tadi ya. Mesin sudah jadi semua ya. Dan kemudian double-nya kemarin tidak hidup, kita juga sudah benerin. Oke. Dan di sini suara sudah tidak gletok-gletok lagi. Yang pertamanya, yang keduanya di bagian sini si pedal starternya ini sudah tidak goyang lagi, karena kita sudah menggantinya kemarin sudah mengganti di bagian giginya ya. Ini tidak ada gerakan sama sekali, tidak seperti awalnya tadi. Jadi ceritanya seperti itu hal yang paling penting adalah terutama di bagian motor ini adalah balancer ya. Tidak hanya pada motor ini ya, tipe G Lemono juga sering sekali mengulas namanya balancer, karena balancer, putaran balancer askruk itu sangat penting ya. Itu menurut Lemono ya, karena kalau sudah ketemu dari titik balancernya, maka kita akan lebih mudah mengupgrade yang lainnya, ataupun ditambah upgradean noken, piston lebih besar, itu akan menjadi lebih
maksimal. Jadi supaya tidak terjadi supaya tidak terjadi saat kita mengupgrade tiba-tiba noken, tiba-tiba piston besar dan sebagainya, itu tenaganya tidak bisa keluar maksimal. Karena yang sering terjadi adalah pada motor-motor CB itu ataupun GL 100 seperti ini terjadi, dia itu upgrade-nya sudah besar, noken cam, tetapi hasil tidak maksimal dikarenakan jarang meneliti dari bagian balan putaran askruk. Oke, itu aja yang bisa Lemono sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih, salam Gubratoli dari Lemono.